Oke, kita akan masuk pada pembahasan saham dari pertanyaan teman-teman. Kita akan mulai dari Wika. Wika itu posisinya pada dasarnya masih oke, masih naik, cuma dia landai ya, landai karena secara sektoral dia juga masih kurang nopang, dia ada di sektor properti ya. Properti dan konstruksi juga sekarang kita nggak tahu nih apakah proyek pemerintah akan jalan lagi atau mungkin saya lihat dengar-dengar berita juga konstruksi adalah salah satu sektor yang di mana pemerintah nanti akan untuk proyek padat karyanya akan dijalankan ya supaya ekonomi bisa jalan. Jadi saya lihat Wika masih oke, masih layak hold. Kalau lihat weekly-nya, nah ini masih bagus ya kalau dia bisa, apalagi kalau dia bisa breakout dari selendang, ini cakep banget nih. Ini Wika nih. Saya sih melihat masih oke ya. Terus INDF. INDF masih sideways ya. Lihat sih, kalau saya lihat nih masih, nah ini masih di areal supportnya sih sebenarnya nih. Ini masih selendangnya masih di sini aja nih. Ini oke lah, tahan aja ya. Dia breakout V-line ini baru masih oke nih. Lalu pertanyaan berikutnya adalah TCPI. Nah, TCPI ini sempat saya analisa karena ada teman yang bertanya, ini bagaimana dengan TCPI? Saya lihat TCPI ini kemarin itu kan sempat sideways nih. Dan dia breakdown sideways-nya. Nah, ini sekarang akan menuju support berikutnya. Kenapa saya bisa gambar ini? Saya lihat dari chart weekly-nya. Chart weekly dulu sempat ketika dia digoreng, ini TCPI kan seperti di primadona ya, naik terus nih, naik. Nah, terus dia sideways di sini dan dia rebound naik lagi. Nah, ini ketika dia suspend berapa 6 bulanan kalau nggak salah, dia turun. Nah, begitu turun ternyata dia mantul di area yang ini sama. Nah, itu dia naik lagi. Nah, saya lihat ini apakah dia akan menuju support ini juga apa enggak. Dan kalau bisa mantul dari support ini ya bagus. Tapi sementara kita belum berani untuk berspekulasi karena selisihnya lumayan. Dari titik ini sampai ke bottom ini kira-kira masih 15%-an. Jadi saya bilang rasanya kok risk and reward-nya masih lebih besar risk-nya. Jadi kita hindarin dulu untuk saham TCPI ini. Lalu Mika. Mika ini lagi nguji support, lagi-lagi V-line diuji sama dia. Wah, ini V-line ini banget nih ya. Dia bolak-balik nih nguji nih. Kok saya lihat kok agak sedikit mengkhawatirkan, tapi it's okay lah ya. Saya lihat kalau masih hold ya, kalau masih hold dan minusnya belum banyak, mungkin boleh berpikir untuk kurangin muatan ya, karena ini riskan. Dia menguji bolak-balik nih. Kayaknya mau turun. Kalau saya better jangan deh. Jangan masuk untuk yang baru mau masuk, ya spekulasi kalau dia rebound bagus nih sini. Tapi kalau dia turun cut loss saja karena ini bawahnya ini free fall nih, nggak ada penjagaan. Kemudian BRPT, ya BRPT masih sideways ya. Ini masih sideways, masih oke. Saya lihat sih layak nih untuk ini saya lupa. Untuk spec buy dan di hold dalam jangka waktu ini masih berani karena di posisi lagi dekat dengan ini. Dekat dengan supportnya ini sekitar 10-an%. Jadi kita masuknya berkala aja. Berkala nanti kalau dia sampai rebound sini masih bisa nambah ya. Chance-nya untuk naik masih besar ya. Chance-nya naik masih besar. Dan especially ada areal selendang yang layak untuk kita jaga, ini kita lihat. Di sini. Masih oke sih pada dasarnya ini Barito nih. Cuma momentumnya lagi kecil aja ya. Kayaknya memang lagi dijaga, ini kecil nih, momentumnya turun. Excel itu sudah sejak lama ya kita trading di saham ini ya. Dan saat ini posisi juga bagus, masih uptrend.
Nah, ini keren lah ini Excel. Excel kalau bisa breakout, ini kayaknya oke nih, menarik nih. 3085-an kayaknya oke nih. 3075 sampai 3085 menarik nih. Menarik, masih oke lah, Excel hold aja. Ini trennya juga bagus, power signalnya masih oke sekali. Momentumnya aja yang agak mulai berkurang, tapi pada dasarnya masih aman ini Excel. Java. Nah, Java ini lagi sideways dan posisi lagi ada di support. Kalau mau spec buy boleh nih, targetnya ke sini dulu ya. Jadi kalau trading di saham sideways itu ada dua model ya. Itu namanya trading in range. Beli di support, jual di resisten, beli di support, jual resisten. Ini yang atas kita sebut sebagai resisten. Atau buy on breakout. Jadi kalau dia udah breakout, dia tembus ke atasnya resisten, itu kita juga boleh beli. Jadi kalau trading di sideways ada dua model itu. Tergantung tinggal stylenya mau yang mana, cocok yang mana. Kalau kita ngomong Java, sekalian ngomong Cepin. Nah, Cepin ini oke banget nih. Tertahan di selendang dan di rebound hari ini. Sekali lagi nih, makanya kenapa saya acuan jangka pendek, trading jangka pendek saya memakai selendang, itu tujuannya ini. Ya ini bagus nih, oke, keren ini. Masih uptrend, power signal juga masih oke, udah duduk tenang aja. Duduk tenang aja, buy and hold aja. Santai. Lalu BSDE. BSDE masih sideways. Nah ini ada di tengah-tengah persis nih. Rewardnya 16%, risknya 16%. Nah saya kalau kayak gini saya mending tunggu di sini aja. Ya tunggu di sini aja. Risknya gede, 16%. Kalau udah punya gimana? Kalau ruginya masih tipis, mending kurangin muatan aja. Atau kalau nggak jual aja. Kurang cocok saya di sini. PNBN. PNBN juga masih oke. Ingat cermatin transaksinya yang kecil ya. Saya pada dasarnya masih oke nih. Ini juga mau ikut-ikutan rebound lah ini. Nah ini weekly-nya bagus nih di atas selendang. Mungkin target terdekat ke skyline ini dulu deh. Atau ke 970 ini dulu. Ke 970 aja udah 11%-an, lumayan loh. Ya, PNBN boleh dicermati. Kalau PNBN harus ikat PNLF juga. PNLF bobotnya lebih besar. Nah ini juga kan sideways. Oke. DBNI. Ini masih sideways ya. Tapi pada dasarnya trennya landai banget ya, landai banget. Ini buat orang yang main safe, nah ini oke. Soalnya dia landai banget nih. Slow banget. Saya sih kurang suka, tapi kalau ada yang hobi di sini ya enggak apa-apa. Saya cari yang adrenalin ya, yang ATR-nya bagus ya, ya bisa kita dapat profit dalam jangka pendek, langsung kita keluar lagi taking profit. ITMG, nah ITMG juga trading in range ya. Ini dekat nih sama supportnya, risknya juga ya sama sih sebenarnya 11%, ini 11%. Saya kok lebih senang di Adaro sama PTBA daripada ITMG saat ini ya. Karena ini trendingnya masih sideways. Trennya masih sideways. MAPI, wah MAPI saya sempat buy di sini, terus saya ketika dia naik dikit saya udah jual dulu karena saya lihat dia belum mampu untuk menembus ini. Nah saat ini kalau Bapak Ibu minusnya belum terlalu banyak, kurangin muatan aja. Mending minus dikit, loss dikit, rugi dikit daripada kita rugi besar ya. Saya lihat belum mampu untuk breakout resisten ini. Mumpung bisa pindah, kita trading yang lain aja. Salah satunya mungkin pindah ke sini nih. Nah, ini tower ini menarik karena apa? Belinya kita buy on support di sini. Jadi, ini kita trading di saham-saham yang pullback namanya ya. Naik, pullback, naik, pullback, naik. Nah, ini sebagai supportnya cukup nurut nih dia sama support ini kelihatannya.
nawar-nawar aja di daerah sini nih, di sekitar 1060-an. Kalau ke 1140 7%-an, lumayan kan? Lalu ada Jasa Marga. Jasa Marga sideways saat ini, tapi data saya trennya masih baik ya. Nah, ini juga kalau mau nawar-nawar juga boleh nih sekitar 4.330-an ya, 4.300. Siapa tahu dikasih ya untuk kemudian dia naik lagi. Power signalnya masih bagus kok. Masih bagus. Oke, saya bonusin ada 2 emiten lagi, PTPP sama Waskita deh. Waskita udah bahas belum ya? Saya lupa. PTPP juga tren pada bagus, lagi bagus ya. Jaga di support untuk lanjut naik lagi nih. Ini jaga di pullback. Nah, ini pullback. Nah, up, pullback, dia sideways, naik lagi. Nah, dia ketarik lagi. Apakah sampai ke sini? Enggak. Waskita sudah bahas belum ya tadi ya? Nah, ini sideways ini. Kalau trading saya sih simpel. Kalau saya rugi kecil dan sahamnya masih di situ-situ, saya ganti aja. Ganti emiten yang lain. Terus ada satu lagi saya menarik untuk dibahas itu adalah WG. Nah, WG ini juga menarik nih. Dia rebound dari sini. Kalau dia bisa breakout, ini kan nguji nih, menguji resisten nih. 1, 2. Nah, ini kalau dia bisa breakout V-line, mungkin bagus ini WG ini. Transaksinya pun bagus. WG silahkan dicermatin. Oke, sekian dulu pembahasan saham saya hari ini. Semoga besok market mendukung kita semua ya. Happy cuan, stay safe, stay healthy, and God bless you all.